Jangan-jangan ada rengginang nih. Ketelan gayungnya puasanya batal karena syarat sah sholat itu beragam. Yang bertanya, semoga harimu menyenangkan. Jadi hukumnya sholat berjamaah tapi sama ayang itu bagaimana ya Pak? Ada. Sholatnya cuma berdua. Kok agak berat ya? Ini yang nanya luar biasa. Dia mengumpulkan keberanian untuk nanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode keempat Ankes 2023 atau Ramadan Podcast SAI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ankes yang selalu hadir menemani penonton sekalian yang sedang ngabuburit setiap minggunya di bulan Ramadan ini. Telah kembali lagi bersama saya Diraundika Pamungkas Dan saya Firman Abdul Rahman sebagai host Ankes kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan Ramadan ya penonton semuanya. Sedih banget ya. Iya, Masya Gak Allah. kerasa udah di minggu terakhir ini kita sedih. Nah, tapi dari kesedihan itu pasti ada juga sebuah rasa bahagia ya teman-teman, karena kita juga mendekati hari Lebaran, hari yang sungguh fitrah. Wah, tapi ini ada apa ya sebenarnya? Kok ada Waduh. kaleng ini? Maksudnya Kaleng-kaleng ya sih? tim editor apa ya? Kok ada kaleng di sini? Tapi nggak ada isinya. Waduh, apa nih? Jangan-jangan ada rengginang nih. Kayaknya ini gara-gara masih puasa nggak sih, jadi belum diisi roti. Wah, semoga besok waktu Ramadan isinya penuh ya teman-teman semua di rumah teman-teman semua. Amin. Amin. Nah, semakin mendekati akhir Ramadan ini berarti kita juga mendekati malam mulia ya. Waduh, malam apa tuh? Wah, itu malam Lailatul Qadar nih. Wah, Masya Allah. Ya, nah sekarang kita masih ditemani dengan Ustadz yang selalu menemani kita di podcast pertama, podcast kedua, podcast ketiga kita, Pak Wahyu Pratama. Hey. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik hari ini insyaallah. Ya, Masya Allah. Bagaimana Pak puasa minggu keempatnya juga hari ini? Insyaallah semoga dilancarkan ya. Amin. Tapi agak sedih karena Ramadan. Iya Pak, akan meninggalkan sebentar kita. lagi meninggalkan kita. Amin. Nah, Jadi? kali ini bersama dengan Pak Wahyu, Oke. kita akan membahas tentang malam 1000 bulan dan malam Lailatul Qadar. Jadi Pak Wahyu, Lailatul Qadar ini sebenarnya apa sih? Terus cerita dibalik dari malam Lailatul Qadar itu apa aja? Oke. Apa itu malam Lailatul Qadar dan sejarah di baliknya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Thumma alhamdulillahirabbilalamin. Kita selalu bersyukur hari ini kita masuk ke episode yang keempat ya dari Ankes Ramadan Podcast. Bersedih karena memang Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Yang idealnya kita bahas memang kalau di kemarin-kemarin kita sudah membahas keutamaan bulan Ramadan, kita sudah membahas tentang hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan sampai di self improvement. Sekarang kita membahas malam Lailatul Qadar. Kita lihat di Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat berapa Mas Yoga? 1-5. Iya kah? Iya. Mari sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi di yang di episode kemarin ya, episode yang pertama itu saya sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu memang diturunkan di malam Lailatul Qadar, tapi diturunkannya bukan yang pas dari Jibril ke Nabi Muhammad. Proses penurunan Al-Quran itu kan dari gini. Dari Allah menurunkan ke Lauhul Mahfud itu tidak ada keterangannya, memang hanya Allah yang tahu, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzahnya, Baitul Izzah itu langitnya dunia, itu pada malam Lailatul Qadar.
itulah yang diperingati sebagai malam nuzulul Quran sebenarnya. Nah, dari proses yang dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu yang 22 tahun, 2 bulan 22 hari itu baru secara berangsur-angsur. Tapi Quran itu memang diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat Quran tuh idealnya kita lihat tafsirnya juga. Jadi nggak bisa terjemah kemenaknya seperti ini terus terjemah kata per kata seperti ini tapi kita nggak lihat tafsirnya, itu kurang baik. Harus kita lihat tafsirnya juga. Nah, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu seperti di ayat selanjutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kamu mengetahui malam Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud saya begini. Di satu malam di bulan Ramadan, malam itu benar-benar jadi puncak kemuliaan di bulan Ramadan. Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi dan dimulailah malam Lailatul Qadar yang penuh mulia itu sampai terbitnya fajar. Jadi semalaman penuh tuh. Makanya dari awal Ramadan itu salah satu kesunahannya yaitu menghidupkan 2/3 bulan Ramadan dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Tapi yang kebanyakan disalahpahami oleh umat Islam sekarang adalah umat Islam sekarang lebih terfokus mencari kapan malam Lailatul Qadarnya. Karena kan ulama kan berbeda pendapat tuh. Di Quran di hadis tidak ada dijelaskan kapan malam Lailatul Qadar datang. Tidak ada penjelasannya, sama kayak hari kiamat. Tapi nggak ada yang tahu kapannya. Tapi ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya yang dibahas ulama. Kalau ulama itu kan rata-rata berkata malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang di setiap hari ganjil. Ada yang bilang 10 hari terakhir dan ganjilnya. Berarti kan 21, 23 dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam, ternyata apa sih hikmahnya Allah tidak memberitahu kalau ini loh malam Lailatul Qadar itu hari Jumat tanggal segini gitu. Ternyata memang ada hikmahnya. Bayangin, kalau malam Lailatul Qadar itu diketahui, ini saya manusia akan beribadah pada malam itu saja. Iya, makanya kenapa malam Lailatul Qadar disembunyikan untuk menguji apakah manusia ini sanggup beribadah dari awal sampai akhir mencari malam Lailatul Qadar itu. Dan malam Lailatul Qadar ini kan benar-benar malam yang ketika kita mendapatinya, kita mendapatkan pahala seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun atau 84 tahun. Karena 1000 bulan itu kan kalau dikalkulasikan tahun ya 83 sampai 84. Nah begitu, jadi daripada kita disibukkan mencari tahu malam Lailatul Qadar itu tanggal 1, 2, 3, atau 4, 5, lebih baik kita maksimalkan di setiap malamnya. Itu tadi, tapi lebih identik menghidupkan malam itu memang dengan sholat sih mas. Sholat dan baca Quran dan sebagainya. Jadi benar-benar yang tengah malam itu kita sholat tahajud, kita sholat hajat, kita baca Quran, sholat tasbih, dan diakhiri dengan sholat witir, baru nanti sahur. Jadi menghidupkan malam tuh bukan berarti nggak tidur ya teman-teman semua. Jadi kalau nggak tidur nanti di sekolahnya jadi zombie. Ya, jadi kan kita kan termasuk orang yang produktif juga, malamnya aktif, pagi sampai siang juga gitu. Ya. Yang kenapa dia disebutkan 2/3? 2/3 itu kan berarti dari gimana? Kalau satu malam tuh utuh, kalau 2/3 kan berarti dari jam 12 ke atas sampai subuh. Dan itu nggak harus yang benar-benar terjaga terus gitu. Kalau udah sholat ya boleh tidur. Maksudnya kalau di kesehatan itu kan jam 11 sampai jam 12 itu memang wajib. Jam 10 apa ya? Jam 10 sampai jam 12 itu memang waktu wajibnya tidur. Karena pada jam-jam itu memang organ pencernaan kita dan organ-organ dalam kita itu beristirahat gitu, termasuk ginjal kan. Jadi kalau kita hanya nggak tidur, main game dan sebagainya, itu justru berbahaya bagi kesehatan. Yang dimaksud begadang tuh ya itu tadi jam 10 sampai jam 12. Ulama-ulama zaman dulu justru di atas jam 12 ke atas itu tuh bangun untuk apa? Untuk sholat tahajud. Atau ada yang bilang mandi malam tuh nggak baik. Nah mandi malam yang nggak baik itu jam 10 sampai jam 12 rentangnya. Tapi kalau udah 1/3 malam, apalagi 2/3 malam itu justru dianjurkan. Sehat bagi kita. Maka tantangan yang paling berat ketika kita bangun subuh itu adalah ketika kita bersentuhan dengan air yang sangat dingin ya. Apalagi tinggalnya di daerah Wonosobo atau di daerah Bandung, wah itu dingin banget. Itu tantangan bagi kita. Itu es pak berasa baru di Kutub Selatan. Betul sekali. Tapi kalau kita kembali ke malam Lailatul Qadar tadi, memang itu. Jadi kemuliaannya ketika kita berhasil mendapatkannya, maka seakan-akan kita mendapatkan pahala yang kalau dikalkulasikan sama aja kayak 83 tahun, 1000 bulan. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Jadi yang konon katanya ketika kita berdoa, hajat kita dikabulkan. Ketika kita mendapati malam itu, ciri-cirinya malam yang penuh dengan ketenangan, tidak ada suara kebisingan. Kalau ciri-ciri dari ulama kan berkata seperti itu. Banyak di kitab-kitab yang dikarang oleh ulama.
yang ditandai dengan banyak bertabur bintang. Bintang itu tidak banyak bertabur, suasananya nyaman, damai, tidak banyak kebisingan, dan ketika kita di malam itu benar-benar merasa yang damai banget gitu. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar itu bisa disangka-sangka dengan hari ini Lailatul Qadar gitu. Jadi seiring dengan khusyuknya ibadah kita, insya Allah kita mendapatkannya. Karena memang begini, sekalian yang sejarahnya. Jadi gini, ada dua versi yang saya ketahui setidaknya. Kalau nanti ada versi lain, mohon maaf, nanti bisa ditambahkan dan dikoreksi saya. Yang pertama itu, dulu sahabat tuh berkumpul di satu forum sama Nabi, untuk kemudian Nabi menceritakan seorang yang soleh pada zaman Bani Israel, yang pagi siang sorenya dilaksanakan untuk beribadah terus sampai umurnya ratusan tahun intinya. Terus sahabat itu pada iri, ya Nabi, ya Rasulullah, umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang. Kenapa kita umur kita cuma yang paling cuma 60, 80, enggak kayak umat-umat zaman dulu gitu. Bahkan yang versi lainnya, versi satunya itu menceritakan kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berapa umurnya? 950. Nabi Nuh dan para umatnya tuh umurnya 900-an tahun. Jadi wajar dong para sahabat itu iri itu. Mereka bisa beribadah selama 900 tahun. Lebih banyak berarti perkumpulan amal ibadahnya. Sementara kita hanya 100 tahun pun gak nyampe. Kalau ada 100 mungkin itu ya sudah beruntung banget itu. Maka dijawab oleh Allah lewat surat Al-Qadar ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini umat yang sangat spesial karena umurnya gak panjang, tapi keutamaannya itu banyak banget. Banyak pahala-pahala yang dilakukan dengan umur yang singkat tapi bisa luar biasa gitu. Sementara umat dulu nggak ada yang namanya Qadar. Nggak ada yang namanya kayak keutamaan yang ada kayak di umat kita gini. Bahkan kalau kita bahas perbandingan agama tuh dalam kisah itu intinya, kalaupun Nabi Musa masih ada sekarang, pasti Nabi Musa akan ikut umatnya Nabi Muhammad karena saking irinya pengen ikut jadi umatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, kalau kita nih udah terlahir sebagai umatnya Nabi Muhammad, kok yang masih kurang bersyukur, nggak mau baca sholawat, beribadah masih bolong-bolong, mana na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, kita kurang bersyukur. Maka malam Lailatul Qadar itu sejarahnya kayak itu tadi. Jadi pada dasarnya umat Islam itu diberikan umurnya yang tidak panjang-panjang, tapi diberikan banyak sekali keutamaan. Banyak ya di dogma-dogma agama, bukan dogma, tapi pernyataan-pernyataan dalam agama kita yang misal kalau kita berpuasa di hari ini pahalanya sama kayak kita lagi di itu banyak ya, puasa Asyura dan sebagainya, banyak banget. Dan itu salah satu nilai plusnya di agama kita. Mungkin itu sih. Masya Allah. Jadi kita dari sini tahu ya yang melatar belakang Lailatul Qadar itu apa sebenarnya, dan mungkin kita lebih memanfaatkan lagi malam Lailatul Qadar dengan beribadah semaksimal mungkin. Ini kan udah, maaf ya saya potong, ini kan udah di akhir bulan Ramadan nih, benar-benar yang memang pendapat masyhurnya ulama itu di 10 yang terakhir dan diganjil-ganjil. Tapi bukan berarti kita beribadahnya kencengnya diganjil doang, nanti yang digenap turun. Yang harus konsisten. Jadi hikmahnya itu ya supaya kita beribadahnya itu konsisten gitu. Enggak yang di bulan-bulan di 10 hari terakhir atau diganjil-ganjilnya saja gitu. Seluruh Ramadan saja kalau bisa, Masya Allah. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, jadi ada amalan apa saja nih Pak yang dianjurkan untuk dilakukan saat malam Lailatul Qadar ini? Amalan yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar dengan itu tadi yang kita bahas dari episode awal, iktikaf. Menghidupkan 2/3 malam. 2/3 malam itu kayak ya yang kita bahas di episode sebelumnya. Jadi menghidupkan malam tuh bukan berarti kamu cuma begadang doang, diem gabut gitu, enggak. Tapi benar-benar ada yang dikerjakan, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat taubah, atau ya membaca Quran. Lihat target kita di awal tadi one day one juz, yang 5 waktu sholat tadi 2 lembar. Kalau bisa ya, kalau mau katam 2 kali ya berarti 1 kali sholat tuh 4 lembar kan gitu. Benar-benar menghidupkan waktu-waktu malam tuh untuk bermunajat bersungguh-sungguh. Munajat artinya sungguh-sungguh. Kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nafas kepada kita, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya
bulan Ramadan, menikmati banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan ini. Jadi kalau ditanya apa ya kegiatan yang baik di malam-malam itu, ya dengan cara mengasingkan diri sendiri, beriktikaf. Mengasingkan itu maksudnya gini, kamu tuh benar-benar sendiri, mungkin dalam kamar yang gelap sajadah, pakai sarung atau pakai peci, pakai baju yang baik, ambil wudhu, terus ya keluh kesahmu sampaikan kepada Allah. Kayak habis sholat itu kan kadang kita berdoa tuh, berdoa, sholat, berzikir, berdoa itu kan merupakan hubungan transendental kita dengan Allah gitu. Maksudnya bercakap dengan Allah itu ya lewat sholat itu gitu. Maka kalau orang bisa khusyuk banget sholatnya pas bulan Ramadan, apalagi di 2/3 malam, itu orang yang sangat beruntung banget. Apalagi kalau sholatnya bisa sambil nangis. Masya Allah. Ada yang di sini bisa sholat sambil nangis. Kalau kita lihat di imam-imam di Mekah Madinah itu mungkin sering ya. Mereka menangis karena memang berdasarkan surat yang dibaca. Jadi kan orang, ya itu pentingnya bahasa Arab ya. Kalau bisa bahasa Arab, jadi surat pendek yang dibaca tuh benar-benar tahu artinya. Kalau baca surat yang berhubungan dengan kiamat maka menangis. Baca surat yang berhubungan dengan azab maka menangis kan, takut kan. Kalau membaca surat yang berhubungan dengan janji-janji Allah tentang surga maka berbahagia. Maka nada sholat itu sebenarnya bergantung pada artinya. Nada imam tuh. Kalau kita kan ya yang penting bagus, enak didengar aja kan. Kalau orang luar memperhatikan artinya. Jadi semoga kita semua, ini udah 10 terakhir ya, semoga kita semua diperkenankan untuk menemui malam Lailatul Qadar itu. Amin amin ya rabbal Ya alamin. Allah, semoga Allah kabulkan. Amin. Amin. Semoga kita dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam 2/3 malam Lailatul Qadar ini dengan semaksimal mungkin, semaksimal kita dalam beribadah dalam level yang terbaik. Amin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan kabulkan seluruh permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada sesi yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan nih Pak. Apakah Bapak ingat di sesi apa? Sesi Q&A. Iya, Ini betul. yang terakhir ya. Sesi Q&A terakhir. Jadi sedih nggak sih ini udah masuk sesi Q&A terakhir? Aduh, sedih banget Udah nih. kayak. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau ada pertanyaan yang belum saya sampaikan, nanti teman-teman pantauin aja Rois Tilayota, karena teman-teman bisa tanya di situ, teman-teman bisa segala macam di situ. Insya Allah akan dijawab oleh pengurus Tilayota. Nah, Ya, gimana pertanyaan pertama? Tapi bentar, ini diawasin aja. agak jatuh nanti. Terus yang pertama. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Sebentar. Ini Pak. Ada yang bertanya ini Pak. Hukum memejamkan mata saat sholat itu bagaimana ya Pak? Oke, hukum memejamkan mata saat sholat. Iya. Penting nih, penting pertanyaannya karena penting kita ketahui juga. Ternyata di kitab-kitab fikih yang pernah saya pelajari, memejamkan mata saat sholat tanpa ada alasan apapun itu hukumnya makruh. Jadi benar-benar kita harus memandang ke tempat sholat gitu. Kalaupun kalau di luar-luar negeri di Jazirah Arab tuh ada yang di pengimamannya di depannya ada Al-Qur'annya juga ada ya. Iya. Itu nggak apa-apa juga karena jadi imam tuh kadang terlalu banyak hafalannya ya. Ketakut lupa makanya ditaruh Al-Quran yang dibuka di depannya. Tapi kalau memejamkan mata tanpa ada alasan apapun itu hukumnya makruh. Kalau ada alasan berarti nggak apa-apa. Contoh, lagi sholat di depannya ada adik yang gangguin, itu menjamin mata nggak apa-apa. Ya Firman lagi sholat, Yoga jungkir balik di depannya misalnya. Itu kan lebih baik untuk memejamkan mata daripada sholatnya batal. Itu kan ada alasannya ya. Tapi kalau tanpa alasan kamu menjem, makruh hukumnya. Khusyuk itu bukan berarti harus menjem kok. Menghayati sholat itu bisa dengan menghayati bacaannya. Kamu kalau menjem nggak menghayati bacanya ya sama aja. Turun nanti. Jadi benar-benar kayak orang tuh kalau sholat itu bisa khusyuk itu benar-benar karena Bismillahirrahmanirrahim. Oh, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar-benar menghayati bacaan perbacaan. Kalau merem doang tapi nggak tahu artinya sama aja. Bukan pada poinnya. Nggak on poin jadi khusyuknya. Nah, jadi Tuh. sebenarnya hukum memejamkan mata dalam sholat itu makruh ya Pak? Berarti Makruh kalau tanpa alasan. harus menghadap ke Tempat sholat. kecuali emang ada suatu kendala yang membuat Misal digangguin teman atau apa. Ya kita nggak tahu ya sholat tiba-tiba ada apa gitu yang kejadian di depan kita. Insya Allah. Jadi Insya Allah Pak. Oke, untuk selanjutnya pertanyaannya itu, ya ini kan kalau kita sore-sore nih ya, mungkin kita udah gerah nih, kita berinisiatif untuk mandi nih. Nah, dari mandi itu mungkin banyak dari kita ya. Misal pas mandi itu tiba-tiba apa ya namanya tuh? Misal ciduknya ketelen tuh. Maksudnya gimana tuh Pak? Oh iya. Hidupnya ketelen. Gimana, Pak? Mungkin itu yang nanya netizen ya. Oke. Iya. Jadi kalau yang ketelan airnya ya mungkin bisa dijawab. Tapi kalau yang ketelan gayungnya
puasanya batal karena syarat sah sholat itu berakal. Syarat sah puasa maksudnya. Puasanya batal karena syarat sah puasa itu harus berakal. Oke, gimana ya? Garung ketelan nggak bisa. Tapi kalau memang mandi terus tiba-tiba airnya ketelan dengan tidak sengaja atau sengaja? Dengan sengaja bisa Pak. Kalau dengan sengaja sama gini, sama kayak pertanyaan di episode sebelumnya ya. Nelen air liur itu kan nggak apa-apa, Iya. kecuali air liurnya, kalau air liurnya bercampur dengan marjan misalnya, itu baru batal puasanya. Atau bercampur dengan, kalau air pun sama gitu. Di dalam agama Islam tuh enaknya gitu. Jadi kalau nggak sengaja, nggak tahu, lupa itu nggak apa-apa. Contoh, puasa tiba-tiba lihat di ibunya misal lagi haid misal, jadi di tudung makanan tuh ada habis beli ketoprak misal, ada makanan nih, nah ini nyoba 1 sendok, baru ingat kalau puasa itu nggak apa-apa, hari terus kan puasanya, nggak batal puasanya kalau lupa. Begitu juga dengan mandi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, kecuali kalau sambil makan sambil gelek itu kan sengaja, berarti batal puasa. Karena dikasih sirup kan. Apalagi nelen cido ya. Pak itu Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Makanya untuk menghindari sebuah kesengajaan dan ketidaksengajaan itu, ada ulama yang melarang untuk gosok gigi di pagi, di siang hari gitu. Kalau gosok gigi itu biasanya habis sahur sama pas buka. Jadi siang-siang yang panas terik, kalau sekedar mengguyur kepala biar dingin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau mengguyur kepala kok melipir dikit ke mulut, masuk ke mulut itu nggak boleh. Sikat gigi dan sebagainya itu kan biasanya loh kalau kita siang hari sikat gigi itu malah jadi haus ya, malah jadi kering mulutnya. Makanya tidak disarankan. Berarti tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau kita bisa menjamin air itu nggak masuk ke tenggorokan kita. Jadi begitu ya. Oke, yang bertanya semoga harimu menyenangkan. Menyenangkan yang bertanya makan ciduk. Terus pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga ini Mbak. Ini yang terakhir. Iya, izin bertanya Pak ini Pak. Siap, diizinkan. Kalau telat Jumatan 1 rakaat hukumnya tuh bagaimana ya Pak? Apakah sholatnya tidak sah? Terima kasih, pakai TRMKS, nggak pakai I. Terima kasih. Terus Baik. Ya ada beberapa pertanyaan memang di luar topik tapi nggak apa-apa kan. Jadi kalau yang laki-laki Jumatan terus ketinggalan 1 rakaat, solusinya gimana? Iya. Solusinya adalah tetap ikut Jumatan dan nambahin 1 rakaat. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat kan berarti dia masih mengikuti rukuknya imam di rakaat yang kedua. Dia masbuk tapi solusinya nambah 1 rakaat. Tapi kalau dia ketinggalannya 2 rakaat, kalau dia ketinggalannya benar-benar yang tidak bisa mengikuti rukuknya imam di rakaat kedua. Jadi kan 1 rakaat itu kita masih bisa ikut 1 rakaatnya imam kalau kita bisa masih mengikuti rukuknya imam. Jadi kalau udah itidal kita nambahin 1 dong. Kalau di rakaat pertama ketinggalan berarti nanti nambahin 1. Kalau di rakaat kedua juga ketinggalan berarti jadinya nambahin 4. Nambahin 4. Iya, jadinya kayak sholat zuhur. Tapi niat di awalnya tetap sholat Jumat. Iya. Sholat zuhur tetap pakai. Tetap jadi pakai ya dong. Maksudnya Terus pakai atayat awal. Pakai atayat awal. Cuman pakai atayat aja. Pakai atayat awal juga sama. Jadi kalau dia ketinggalan 1 rakaat nambahin 1. Kalau ketinggalan 2 nambahin 4. Nambahin 4. Begitu. Jadi bukan berarti wah udah rakaat terakhir nggak usah Jumatan skip aja. Jadi tetap harus Jumatan tapi nambahin 4. Begitu jawabannya. Yang terakhir. Oh, berarti emang harus ini Pak. Harus jelas ya. Iya. Ingat ketinggalannya 1 atau 2. Iya. Berarti emang lebih baik tuh jangan sampai ketinggalan. Jangan ya, lebih baik tentu jangan sampai ketinggalan. Ya, tapi kan yang namanya kondisi keadaan ada kalanya mungkin ketiduran atau apa, nggak tahu kan yang namanya uzur kan nggak tahu. Tapi kalau memang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan, tidak ada kendala ya lebih baik datang sebelum khotib naik mimbar man. Seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti emang teman-teman untuk meminimalisir telat, mending teman-teman datang dari awal deh. Siapa tahu kan pahalanya lebih banyak. Iya, seperti yang terjadi di sekolah kita SMA 8 Yogyakarta ya. Kalau Jumatan tuh jangan telat-telat datangnya. Jangan telat-telat ya teman-teman. Soft pertama saja. Nunggu imamnya baca bismillah dulu baru datang ya. Jangan kayak gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir masih ada? Pertanyaan terakhir. Masih ada? Masih ada Pak. Oke, 1 terakhir. Apa? Yang paling terakhir nih. Oke, yang paling terakhir. Jadi hukumnya sholat berjamaah tapi sama ayang itu bagaimana ya Pak? Ada. Sholatnya cuma berdua. Kok agak berat ya? Ini yang nanya luar biasa. Dia mengumpulkan keberanian untuk nanya ini. Nanti di-spill ya IG-nya. Hukum sholat sama ayang. Berdua berarti ya? Iya. Di satu ruangan.
Iya. Iya. Ya, tapi di sini tidak dituliskan sih Pak. Kemungkinan juga bisa maksudnya sih, ya. Pak. Kalau secara fikih, VC dari mana bisa Pak? kalau secara fikih sah. Kalau secara fikih sah nggak ada yang salah. Kalau secara fikih sah karena ada imam ada makmum dan mereka nggak bersentuhan kan, maksudnya wudhunya tetap terjaga ya nggak ada masalah. Cuma kalau dari sudut pandang lain melihatnya salah dong. Berapa namanya kalau dua-duaan dalam satu tempat tuh? Saya lupa istilahnya. Zina, mendekati zina. Mendekati zina mungkin ada bahasa Arab itu khalwat atau apa gitu namanya. Intinya berdua-duaan di dalam satu ruangan yang bukan mahram gitu, itu nggak boleh. Menghindari hal-hal yang tidak baik gitu. Kan kalau di ayat Quran tuh ada wala taqrabu zina, mendekati. Kalau wala zina berarti mendekati nggak apa-apa. Ini kan wala taqrabu zina, maka nggak boleh. Jadi Kamu mendekati zina. iya, jadi kalau secara fikih itu nggak apa-apa karena ada imam ada makmum sah. Selama dia wudunya sah, sholatnya juga sesuai dengan aturan, sesuai rukun nggak apa-apa, sah saja. Kalau dari sudut pandang lainnya, dari sudut tasawuf dan sebagainya sangat tidak disarankan ya. Apalagi dalam satu ruangan, dalam satu ruangan loh, Iya. dalam satu ruangan. Apalagi kalau misal pakai VC gitu Pak. Sholat berjamaah sama ayangnya gitu. Ya, sekarang tuh zaman semakin maju ya, perkembangan semakin maju. Kalau dulu mungkin cuma apa sleep call, sekarang ada sholat call juga. Sangat-sangat tidak disarankan ya, sangat-sangat tidak disarankan. Jadi kalau sholat ya emang jamaah itu baik ya, tapi masa sih sengaja berdua-duaan gitu. Udah habis sholat salaman lagi. Sangat tidak baik. Bahkan suami istri saja, suami istri yang udah jadi suami istri loh, itu kalau salaman sebelum sholat itu batal wudunya. Kalau menurut Imam Syafi'i batal wudunya. Suami dan istri salaman tanpa adanya penghalang kain atau apapun itu batal wudunya, harus wudu lagi. Makanya kalau kalian lihat nonton di sinetron TV-TV, kalau salamannya setelah sholat gak ada masalah. Salamannya setelah sholat batal, harus wudu lagi, harus wudu lagi. Jadi jawabannya itu ya. Berdua-duaan tuh nggak boleh bisa menghindari dari hal-hal yang diinginkan. Iya. Parah nih ya. Parah. Ini dari episode sebelumnya, dari episode sebelumnya ngabuburitnya minum sirup. Episode keempat. Astagfirullah. Firman ini luar biasa. Editor. Tuh. Kalau kita berdua, orang ketiganya berarti. Tempatnya Allah. Oke. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh mas berdua-duaan dalam kondisi apapun kalau nggak sama mahramnya nggak boleh. Harus bertigaan. Harus bertigaan. Lebih dari dua. Lebih dari dua. Oke, seperti itu mungkin. Mungkin ini bukan pertanyaan sih Pak selanjutnya. Ini mungkin tips buat teman-teman semua untuk melaksanakan puasa di minggu terakhir itu. Pastikan banyak godaan segala macam. Terus untuk lebih memanfaatkan lah di minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Menurut Pak Wahyu itu bagaimana? Oke, ya semoga untuk pengingat kita semua bahwasanya idza jaa ajaluhum la yastaqdimun wa la yastaqdirun walau sa'a. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun sesaat. Jadi selama kita masih punya waktu, ya silakan pergunakan waktu itu dengan baik, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nggak ada yang terlalu pede untuk masih bisa bertemu Ramadan selanjutnya kan. Maka ketika kita masih ada di bulan Ramadan ini, jalani masa-masa ini dengan masa-masa yang sangat maksimal, beribadah dengan total, beraktivitas dengan ya ikhlas juga yang sebagainya. Kayak memperbanyak amal-amal di bulan ini. Yang penting menghindari, seenggaknya kita masih punya dalam hati nurani kita masih selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun, mengambil momen di bulan Ramadan ini. Saya rasa itu saja sih sebenarnya. Semoga kita semua sekali lagi dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga selepas bulan Ramadan ini standarisasi beribadah kita nggak turun lagi. Ya kalau ya di bulan Ramadan udah sering sholat malam, ya besoknya sholat malam lagi. Jangan hilang sholat malamnya gitu. Jangan yang deket sama Tuhannya pas Ramadan sama pas ujian aja ya. Saya tuh sering ngeliatin siswa-siswa yang pas PTS kemarin tuh doanya, ya Allah, lancarkanlah PTS ya Allah gitu. Tapi selesai PTS ya udah hilang lagi gitu. Bener lagi. Mungkin itu aja yang mungkin ya. Itu ya buat kita semua. Insyaallah teman-teman. Semangat ya teman-teman berarti sedang berpuasa, semoga istiqomah hingga akhir acara. Amin. Wah, nggak kerasa nggak sih udah pertanyaan semua udah dibacakan, materi-materi juga sudah dibacakan semuanya. Aduh, betul. Berarti udah di ujung acara nggak sih ini? Udah Udah ya. Wah, sedih banget. Lanjut aja nggak sih mendingan? Nah, semoga besok kita masih ketemu di Ramadan. Capek. Oke. Gimana? Nah, dikarenakan besok kita lebaran, dari tim Ankes ada podcast nih. Ada podcast lagi. Ada pantun nih teman-teman. Ya, satu. Mudik ke desa jadi muazin, balik ke kota jadi cerita. Minal aizin wal faizin dari kami
Ya, ulangi lagi gak sih? Maaf ya teman-teman, masih kurang briefing, mohon maaf. Oke. 1, 2, 3. Mudik ke desa jadi muazin, balik ke kota jadi cerita. Minal aizin wal faizin dari kami Ramadan Podcast Delayota. Ini berarti udah selesai ya episode 4 ya? Udah. Kalau sudah selesai berarti saya mohon maaf jika memang ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik dari perkataan atau perbuatan selama podcast ini. Harapannya ya semoga kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekaligus saya izin pamit karena acaranya udah selesai, jadi saya harus pergi melanjutkan tugas dakwah ke tempat-tempat lain untuk bertemu pemuda-pemuda tersesat yang lain. Jadi dengan ini saya ingin mengaktifkan segel karma saya untuk pergi. Loh, lah kok hilang? Jangan-jangan Pak Wahyu dari Konoha. Kok bisa tahu? Lah kan saya Uchiha Yoga. Waduh. Jangan-jangan Pak Wahyu cuma Masya Allah. Makasih banyak Pak Wahyu dimanapun Pak Wahyu berada. Makasih Pak. Nah, wah nggak terasa nggak sih udah 4 episode podcast ini udah terlaksana semua. Ya nggak terasa sih. Di review nggak sih dari awal kita podcast sampai akhir podcast itu gimana? Boleh. Jadi dari podcast yang pertama dulu ya, mungkin dari teman-teman masih ingat mungkin dari judulnya sendiri apa sih? Jadi untuk podcast episode pertama itu membahas tentang mulianya bulan Ramadan, puasa dalam perspektif kesehatan. Terus untuk episode yang kedua membahas tentang amalan di bulan Ramadan, dan episode ketiga membahas self improvement dalam bulan Ramadan, dan episode keempat dan episode kali ini merupakan bahas tentang Lailatul Qadar. Wah, Masya Allah banget gak sih? Semoga teman-teman semua yang menonton dari awal sampai akhir bisa mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu yang baru ya teman-teman. Semoga teman-teman juga istiqomah hingga akhir puasanya teman-teman semua. Terima kasih banyak udah menonton hingga akhir acara podcast pada pagi hari ini lagi. Teman-teman nontonnya sih kapan aja bisa ya. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton. Terima kasih banyak juga Pak Wahyu yang saat ini sekarang berada lagi mendakwahkan lagi agama Islam dimanapun. Semoga Pak Wahyu diberikan kelancaran juga. Amin. Semoga teman-teman juga dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Ramadan Podcast mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dari kami. Semoga ke depan kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua di Ramadan Podcast tahun-tahun selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman follow dan subscribe akun YouTube Delayota. Ya boleh di follow juga, dan akun Rohis Delayota, Instagram, Facebook, Twitter dan segala macam. Teman-teman jangan lupa follow dan subscribe, dan jangan lupa share video podcast ini ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua memberikan ilmu yang bermanfaat dari podcast kali ini. Kayaknya kan kita harus undur diri nggak sih? Enggak sih. Ya tapi kangen juga gak sih? Tapi durasi nih teman-teman. Jadi kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Semoga bisa bertemu tahun depan. Kamera 3, audio, action. Ya kan? Gak ada Pak. Itu siapa dulu kan judul lagi. Coba ulangi bentar. Ya mungkin ulang maksudnya cut gitu. Hujan badai riuh gaduh. Banjir melanda kota. Assalamualaikum. Banjir melanda kota. 1, 2, 3, action. Nah, kali ini kita akan ditemani. Freak banget sih. 2, 3, action. Hujan badai. Maaf. Jalan. Hujan badai riuh gaduh. Banjir bandang melanda kota. Assalamualaikum. Apa? Masih lihat kesana. Oh. Oke. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore bagi seluruh penonton yang. Selamat pagi, selamat. Cut. Sadikat kita ikut dia Oh, iya. Sadikat yang ini sama Yang ini udah. yang ini udah Ayo. Oh, ini lagi. Muncul lagi. apa yoga mau coba kayak Pak Wahyu kita masuk Mas Yoga Mas sorry. Yoga sama Mas Aku nggak mau kenapa? Ya, Pak. oke nggak tahu halo Ini behind the skin gak sih? Behind the scene. halo teman-teman
teman-teman. Kami dari tim Media SAI mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang Saya udah Mega. menonton. Ini Saya sebenarnya ada 2. Jangan lupa subscribe YouTube Rohis Dela Yota, share ke teman-teman, ke semuanya, ke tunjukkan bahwa kita Rohis yang terbaik. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada kata-kata dari teman-teman yang lain. terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke semuanya. Kok bisa? Itu kamu belakang.